Saya Pak Le. Saya Pak Po. Salam pencerahan. Oke, terima kasih. Jadi memang dalam konteks upaya untuk penghapusan budak itu ya memang dilakukan gitu ya, di era Nabi. Artinya memang karena regulasi mengenai bagaimana memperlakukan tenaga kerja itu mengikuti bagaimana perkembangan dan perubahan masyarakat ya secara sosial ekonominya pada waktu itu. Nah dari sini kemudian bagaimana kemudian, karena kita berbicara dalam konteks hari ini gitu ya, nanti ini yang kemudian menjadi penting yang harus ditekankan pada kesempatan kali ini adalah rentetan sejarah bagaimana eksploitasi tenaga kerja ya, di era perbudakan sampai kemudian di era sekarang yang memang itu butuh tahapan yang sangat panjang gitu ya, karena memang masyarakat itu pasti akan terus berubah dan berkembang sehingga regulasi itu mengikuti. Nah, maka di sini bagaimana yang perlu kemudian menurut Pak Po untuk ditekankan adalah bagaimana kemudian aktivitas atau praktek eksploitasi ini untuk bisa kemudian sebisa mungkin ini tidak hanya diminimalisir tapi kemudian juga dihapuskan untuk kedepannya. Nah ini saya kira perlu ditekankan pada kesempatan kali ini. Nah saya Pak Po di sini ingin mengetahui dari pandangan Pak Munib ya dalam konteks pendidikan bagaimana kemudian seharusnya ke depan ya dalam sudut pandang pendidikan agar eksploitasi ini bisa kemudian benar-benar dihapuskan dari kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Monggo Pak Munib. Ya baik, sebelumnya Pak Munib, mohon maaf saya potong lagi. Di sini juga jawaban Pak Munib sebagai closing statement dari kegiatan kita konten hari ini terkait dengan eksploitasi. Nah, silahkan jenengan sampaikan pesan-pesan bagaimana pendidikan harusnya berjalan, karena kita tahu viewer kita dan juga subscriber kita itu dari banyak generasi, ada generasi muda, milenial dan juga generasi tua di sini. Silahkan jenengan berikan pesan-pesan dari sudut pandang pendidikan terkait dengan eksploitasi tenaga kerja ini. Silakan, Pak. Dalam hal ini untuk menanggapi apa yang ditanyakan oleh Pak Po terkait meminimalisir ya untuk eksploitasi ke depan. Yang pertama adalah sebetulnya eksploitasi ini kan terjadi antar dua kebutuhan yang di situ ternyata pada akhirnya tidak mempunyai keseimbangan. Eksploitasi terjadi itu karena memang dalam hal muamalah atau sosial berekonomi orang sama-sama membutuhkan, dan di situ tercipta ada lapangan pekerjaan dan ada pekerjaan yang jelas di situ. Sehingga eksploitasi terutama yang ada di Indonesia ini bisa diminimalisir. Tentunya harus ada peran kebijakan dari pemerintah, terusnya melalui perundang-undangan tentang buruh, mungkin ada itu ya di situ ya, untuk bagaimana memberikan layanan-layanan kepada buruh ya, sehingga tidak terjadi yang namanya disparitas atau kesenjangan antara buruh dan pengusaha. Meskipun pada tataran ini dalam hal di Indonesia mungkin masih banyak buruh yang dirugikan. Itu mungkin dari segi kebijakan. Terkait dengan
persoalan ketika ini dikaitkan dengan kesiapan peserta didik ya, baik itu pada tataran SMK, SMA maupun perguruan tinggi, ini juga menjadi problem juga sebetulnya. Ketika yang pertama adalah mental daripada peserta didik ya, di situ orientasi daripada sekolah atau belajar itu dia hanya terfokus untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan ini mungkin embrio atau awal di mana bidikan pengusaha itu juga Bapak saya menjadikan istilah eksploitasi itu ada. Jadi memang kebutuhan daripada orang untuk bekerja, sehingga ini secara psikologis ini dibidik oleh pengusaha, sehingga pengusaha pun bisa mempressure ya, bagaimana tenaga dari pikiran daripada dengan layanan-layanan yang sifatnya minor. Maka dari itu sebagai peserta didik ini harusnya juga mentalnya dari awal masuk harus dibenahi, bahwasanya memang tujuan daripada belajar atau sekolah itu tidak serta-merta itu yang nantinya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Bahkan yang lebih ngeri lagi kan, mungkin ada sarjana sarjana hadis mungkin ya, di situ toh malah bekerja di perbankan dan lain sebagainya. Itu terkait dengan ketidaksinkronan gitu, dalam hal sebuah pekerjaan ya. Itu juga embrio di mana eksploitasi itu sebetulnya sangat mudah untuk disetting oleh pada tataran-tataran pengusaha dan lain sebagainya. Sehingga pada tataran pendidikan harusnya lembaga pendidikan sendiri tidak serta-merta di situ menciptakan atau menyiapkan orang untuk bekerja, akan tetapi mental daripada pendidik itu diolah untuk menjadi seorang yang menyediakan lapangan pekerjaan. Itu akan lebih untuk menghindari pola-pola eksploitasi yang ada. Dan saya berharap seperti itu gitu loh. Apalagi saat ini permintaan lapangan pekerjaan atau penawaran lapangan pekerjaan banyak, sedangkan istilahnya lapangan kerja itu sendiri sedikit. Makanya saya berharap lembaga-lembaga pendidikan sudah membekali tentang pola-pola yang seperti entah itu melalui kurikulum. Sebenarnya di Indonesia ini adalah istilahnya lembaga pendidikannya pun sudah mulai ada kemajuan sebetulnya dalam hal bagaimana menyiapkan peserta didik untuk lapangan pekerjaan. Tapi tataran lain adalah para pendidik atau para lulusan itu mentalnya masih seperti itu. Jadi mentalnya masih mental buruk, mentalnya masih mental suka disuruh, mentalnya masih mental dia menginginkan bekerja di orang lain, yang sebetulnya ketika dia kerja sendiri sebenarnya kan mendapatkan keuntungannya lebih banyak sebetulnya kan, seperti itu. Saya kira itu ya, sehingga closing saya jangan jadi mental buruh lah, saya kira itu. Ya baik, itulah jawaban dan juga closing statement dari Bapak Munib terkait dengan dunia pendidikan dan eksploitasi tenaga kerja. Selanjutnya closing statement dari Kang Mas Mahrus, ahlinya ahli hadis. Nah, jadi bagaimana sih closing yang akan diberikan Kang Mas ini terkait dengan eksploitasi tenaga kerja? Silakan Kang Mas. Ya, kalau tadi katakan saya ahli hadis sebenarnya enggak juga ya, karena saya cuma sedikit. Pak Poh ini justru ahli hadis sebetulnya. Iya, mungkin Pak Poh ini makan lebih paham. Pak Po ini ahli. Gimana Pak Matrus? Ya, kalau terkait eksploitasi tenaga kerja, ya kalau dalam pandangan hadis atau Islam secara umum ya itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman, di mana prinsip keislaman itu adalah keadilan.
Sedangkan eksploitasi itu dianggap nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena yang satu lebih diuntungkan, yang satu lebih dirugikan. Ini tidak sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Terkait permasalahan tenaga kerja itu tadi ya, tenaga kerja yang diisukan pada akhir-akhir ini banyak dieksploitasi. Ini ada banyak cendekiawan Muslim yang menyamakan ya, dengan proses perbudakan pada masa Nabi pada waktu itu. Ya kenapa? Karena ya memang tenaga kerja pada waktu itu kebanyakan didominasi oleh para budak. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah baik itu namanya budak, namanya karyawan, namanya babu ya, namanya pembantu dan sebagainya. Prinsip-prinsip ya, keadilan, prinsip-prinsip ihsan untuk memperlakukan dengan baik itu tidak boleh untuk ditinggalkan. Ada yang berusaha untuk membangkitkan ide perbudakan ya. Ada beberapa tempat, ada di Sudan, ada di yang paling banyak ini ya, ISIL itu ya, ISIS atau ISIL itu yang menjadikan budak penduduk taklukannya yang banyak adalah Kristen Zaidi ya. Itu diperjualbelikan, ada tarifnya itu. Kalau perempuan berapa, laki-laki berapa, umur sekian berapa ya. Dan saya lihat kok tarifnya murah sekali, nggak sampai $200 semuanya. Nah, mereka berusaha mencontoh ya kehidupan yang ada dalam masa Nabi, tetapi yang dicontohnya itu adalah contoh yang fisiknya saja, tidak melihat ide moral yang dibawa oleh Nabi. Nah, ide moral yang dibawa oleh Nabi itu, kalau yang saya pahami itu adalah Nabi nggak suka dengan perbudakan dan berusaha untuk menghapuskannya dengan berbagai macam usaha yang kita bahas tadi. Jadi kalau ada yang berusaha untuk membangkitkan perbudakan karena ini dilakukan oleh Nabi, menurut saya kok tidak tepat ya, tidak tepat. Karena pada dasarnya manusia itu kan sama ya. Manusia itu baik laki-laki, perempuan ya, dia hitam, putih dan sebagainya itu adalah sama. Bahkan budak itu, jadi gini ya, mungkin ada yang tidak sempat saya sampaikan tadi. Budak itu Nabi mengangkat derajat budak ini ya. Nabi pernah berwasiat, usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ati fa in ta'ammaru 'alaikum abadun. Saya berwasiat kepada kamu, bertakwalah kepada Allah, wasam'i wa ta'ati. Ya, dengarkan dan taatilah pimpinan kamu walau dia adalah budak. Ada tidak pimpinan budak itu? Dalam sejarah Islam itu ada dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk itu pusatnya ya, itu ada di Mesir ya. Walaupun nanti Mamluk itu ada setelah itu di Irak, di India juga ada. Ini adalah dinasti yang sangat kuat. Mamluk itu apa artinya? Mamluk itu budak. Yang mimpin siapa? Yang mimpin adalah para budak. Dan mereka ini ya menggunakan nama Mamluk. Artinya apa? Artinya konsep budak dalam Islam itu beda dengan konsep budak yang bukan di Islam. Karena derajatnya budak itu beda ya. Jadi dia bisa jadi apapun. Dinasti Mamluk itu panjang ya. Beratus-ratus tahun dia menguasai daerah sekitar Mesir sana dan menjadi dinasti yang paling kuat pada waktu itu. Kenapa saya katakan termasuk yang paling kuat? Karena awal pendirian dinasti Mamluk itu ada Sajabatut Dur itu ya. Sajabatut Dur itu adalah pimpinan Islam wanita. Ya, pemimpin Islam wanita yang pada waktu itu ada serangan invasi Mongol. Mongol itu menyerang kemana-mana, ke Eropa, ke mana, ke Indonesia juga walaupun nggak berhasil ya. Jadi pada masa awal-awal itu Mongol itu dia jalannya itu, serangannya itu
cepat sekali kemana-mana dan tidak terhentikan. Yang bisa menghentikan pertama itu adalah pasukan Islam di bawah pimpinannya pada waktu itu Syajaratul Dur, ya. Dia bisa menghentikan dan mengalahkan serangan Mongol yang mau menghancurkan wilayah Timur Tengah pada waktu itu. Mereka sudah menghancurkan Baghdad, tapi kemudian ditahan sama generasi awal dinasti Mamluk yang dipimpin oleh para Buddha itu. Sejak saat itulah Mongol kemudian awalnya Mongol itu dianggap oleh orang-orang itu nggak bisa dihentikan. Orang sedunia itu ya takut dengan Mongol. Dengan kejadian itu, Mongol itu bisa dikalahkan juga. Ya. Yang mengalahkan itu adalah orang Islam dari dinasti Buddha dan pimpinannya adalah perempuan, Syajaratul Dur itu tadi. Jadi Buddha itu dia punya posisi yang beda ya dengan konsep Buddha antara Islam dan peradaban yang lainnya. Mereka bisa jadi apapun. Para ulama yang jadi dari Buddha itu banyak sekali. Ya, jadi kalau diminta untuk memberikan closing statement, maka kalau menurut saya tenaga kerja dalam bentuk apapun namanya ya, bisa budak, bisa karyawan, babu dan lain sebagainya, itu jangan diperlakukan dengan buruk, jangan dieksploitasi. Eksploitasi dalam bentuk apapun, terutama dalam kepada tenaga kerja dengan berbagai macam namanya ya, karyawan, buruh, pembantu, budak dan sebagainya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti yang diungkapkan tadi, bagaimana Nabi mencontohkan sikapnya kepada para budak ya, dianggap sebagai orang tua sendiri, sebagai anak sendiri, itu kepada budak. Nah, usaha-usaha untuk membangkitkan perbudakan dengan mengatasnamakan, mencontoh kehidupan yang dilakukan Nabi, menurut saya itu tidak benar ya. Karena ide moral yang ingin disampaikan Nabi itu adalah usaha untuk menghapuskan perbudakan. Itu menurut saya. Ya, baik. Itulah closing statement dari Kang Mas Makrus terkait pandangan Islam atas eksploitasi tenaga kerja. Yang terakhir, saya minta Pak Puk untuk berikan closing statement terkait eksploitasi tenaga kerja. Silakan Pak Puk. Oke, ini terkait dengan eksploitasi tenaga kerja. Menurut Pak Puk, ke depan itu ya buruh itu atau tenaga kerja itu harus diposisikan berbeda. Artinya begini, ke depan itu semua atau setiap orang itu harus diberikan haknya sesuai dengan apa yang sudah mereka berikan. Jadi dia bekerjanya apa, maka kemudian harus dibayar sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Maka memang perlu banyak sekali perubahan yang harus dilakukan. Jadi regulasi-regulasi yang sudah ada itu juga perlu kemudian dibaca ulang, kemudian direvisi atau bahkan diganti menjadi regulasi-regulasi yang jauh lebih menguntungkan kepada tenaga kerja. Kita juga harus berempati kepada para tenaga kerja kita hari ini dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, di mana banyak sekali terjadi PHK massal yang dialami oleh para buruh. Kita juga harus berempati dan kita jangan lupa bahwa tanggal 1 Mei itu bisa menjadi hari libur nasional itu karena perjuangan saudara-saudara kita para buruh, para tenaga kerja. Oleh karena itu, ayo kita kemudian sama-sama ikut membantu para buruh dan tenaga kerja untuk bisa sama-sama berubah nasibnya, gitu kan? Kita kritisi bagaimana regulasi yang masih belum menguntungkan bagi tenaga kerja kita yang ada di Indonesia saat ini. Itu menurut Pak Fuh yang penting untuk kita
lakukan saat ini terhadap saudara-saudara kita para buruh dan tenaga kerja yang ada di Indonesia? Ya baik, terima kasih Pak Puh atas closingnya. Jadi kawan-kawan semuanya, yang perlu digarisbawahi adalah buruh, budak itu tidak dibenarkan dimanapun dan kapanpun. Jadi kalau kalian berada di dunia bekerja, sebaiknya sesuaikan dengan keahlian masing-masing. Baik, itulah perbincangan pada kesempatan kali ini. Kami sampaikan terima kasih pada seluruh ahli yang sudah datang hari ini. Ada Pak Barun Munif dan juga Kang Mas Makrus. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe akun kita agar pembincangan kita semakin hari semakin menarik dan juga semakin kreatif untuk memberikan konten-konten yang edukatif dan mencerahkan. Saya Pak Nik, Saya Pak Po. salam pencerahan.